Oke, jadi pertemuan minggu lalu kita sedikit membahas histogram, di mana histogram tersebut merupakan salah satu dari beberapa jenis presentasi atau menunjukkan distribusi sebuah data gitu ya, atau kumpulan data. Jadi saya siapkan dulu pennya. Kayaknya habis baterai. Bentar, saya ganti baterai dulu. Nah, jadi histogram ini merupakan salah satu dari jenis grafik distribusi nih. Yang pertama itu adalah histogram. Yang minggu lalu kita udah bahas ya. Kita bisa mengkelompokkan sebuah data ya. Misalkan data dari ini nih, total histogram jumlah murid masing-masing kelas. Nah, misalnya dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu ya. Jumlahnya berapa? Bisa juga kita kelompokkan berdasarkan ini ya. Berdasarkan klasifikasi, tadi kelompok berdasarkan kelas, yang ini berdasarkan klasifikasi nilai. Nah, ada nilai 0 sampai 30, 30 sampai 50 dan sampai 100 gitu ya. Ini merupakan salah satu grafik yang merepresentasikan distribusi sebuah data atau sekumpulan data. Nah, kita juga bisa merepresentasikan melalui jenis lain. Ada dua jenis grafik lain yang bisa merepresentasikan distribusi data. Yang kedua adalah dot plot. Nah, dot plot ini ya langsung aja ya. Misalkan nih, ya anggaplah datanya mirip-mirip ya. Jadi ada sebuah ujian gitu ya. Nah, ini merupakan nilainya. Ya anggaplah nilainya itu dari 0 sampai 100, tapi dipisah-pisahnya berdasarkan beda 10 gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi representasinya itu namanya juga plot ya, ya pakai titik-titik. Misalkan yang nilainya 0 ada satu orang gitu. Nilainya 10, satu orang, 20, misalnya 2 orang gitu. Nilainya 30, satu orang. Nilainya 40, kok 50-nya lewat. Ini banyak yang kelewat ternyata, saya baru sadar. 50, 60, 70, 80, 90, 100 misalnya. Nah, yang nilainya 40 misal satu orang, yang nilainya 50 misalnya 3 orang, 60 misalnya ini paling banyak. Yang nilainya 70 lumayan banyak. Nilainya 80 lumayan juga tapi lebih sedikit, misalnya 4 orang. Nilainya 90 cuma 2, yang nilainya 100 ada 1 orang. Nah, misal seperti ini. Nah, ini adalah dot plot ya. Jadi kita lihat berdasarkan jumlahnya atau frekuensinya. Jadi sumbu X ini adalah frekuensi atau jumlahnya ya. Jadi yang nilainya 0 itu ada 1 orang, yang nilainya 10 ada 1 orang juga, yang nilainya 20 ada 2 orang gitu ya. Nah, pada
pada ya grafik ini kita bisa secara mudah melihat ini keunggulannya ya, keunggulan. Bisa langsung mengetahui secara eksplisit, dapat diketahui secara eksplisit modusnya. Nah, jadi bisa diketahui secara eksplisit. Modusnya berapa? Coba lihat yang paling banyak datanya. 60, Pak. Yang 60 ya, yang nilainya 60 itu paling banyak. Misal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang gitu ya. Langsung bisa kelihatan. Sementara kan kalau histogram enggak ya. Misalnya nih tadi. Nah, misalnya nih, ya inilah jumlah mahasiswa sama rentang nilai. Modusnya berapa? Kita kan nggak tahu ya, pokoknya dari nilai 65 sampai 75 itu orangnya paling banyak, tapi berapa modusnya? Ya apakah itu 70 yang nilainya 70 atau 73? Kita kan nggak tahu pasti ada di mana ya. Pokoknya yang rentang 65 sampai 75 itu adalah yang paling banyak ya. Nah, dari histogram seperti itu. Sementara kalau misalnya dari sini bisa kita lihat secara langsung gitu ya, modusnya berapa. Dapat diketahui secara eksplisit. Ini adalah dot plot, sangat sederhana ya. Ada juga jenis yang lain, itu box plot. Nah, kalau misalnya box plot ini, misalnya contoh kasusnya, ya anggaplah sama ya, nilai rentang 10 sampai 100 nilai mahasiswa misalnya. Ini di copy paste. Oke, nah kalau misalnya box plot ini, jadi kita ada beberapa hal yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan. Yang pertama adalah nilai minimum, lalu nilai maksimum, nah lalu saya buatkan dulu aja ya, nanti saya jelaskan. Nah, seperti ini. Jadi, box plot ini itu adalah grafik distribusi juga ya, yang dia sebelah kirinya nih ya, ujung kiri ini adalah nilai minimum. Sementara sebelah kanannya ini adalah nilai maksimum. Nah, dan kita juga bisa mengetahui secara eksplisit mediannya atau nilai tengah ya, di mana. Nah, ini adalah median. Nilai tengah gitu ya. Nah, coba kalau misalnya kita lihat yang dot plot tadi, bisa nggak kita secara yakin gitu ya mediannya itu 60? Ya belum tentu ya. Kalau misalnya harus dihitung dulu, perhitungan dulu gitu kan. Mediannya belum tentu 60, bisa jadi 70. Ini kan persebarannya lebih banyak ke sebelah kanan ya dibandingkan dia ke sebelah kiri. Bisa jadi mediannya 70 gitu kalau misalnya kita perhitungkan dengan menggunakan rumus. Jadi tidak bisa secara eksplisit mengetahui mediannya di mana. Nah, kalau misalnya menggunakan box plot, kita bisa mengetahui secara eksplisit mediannya berapa. Gitu. Median dapat diketahui.
secara eksplisit. Udah tahu ya eksplisit. Eksplisit itu langsung kelihatan, jelas gitu ya. Kalau implisit tersembunyi, jadi kita harus menalar dulu. Itu eksplisit, ada implisit. Maksud eksplisit ya langsung to the point ngomong. Saya pengen kamu, misalnya, maksud eksplisit, saya pengen kamu nikah sama saya gitu. Kalau misalnya implisit, misalnya ya, ceweknya diajak ke tempat romantis dulu, terus dikasih puisi-puisi, terus dikasih, maukah kamu mengarungi bahtera kehidupan bersamaku? Nah, itu implisit ya. Jadi harus mikir dulu ini maksudnya apa gitu. Itu implisit. Kalau eksplisit itu langsung secara gamblang gitu bisa kita lihat. Apa ya, bahasa Indonesianya juga ada istilahnya di bahasa Indonesia itu. Saya agak lupa, itu ada istilah bahasa Indonesianya juga. Kalau ini kan diambil diserap dari bahasa Inggris ya, implisit dan eksplisit. Ada yang tahu nggak yang bahasa Indonesia? Saya lupa. Maksud tersirat dan tersurat. Nah, ya. Tersirat dan tersurat. Kalau tersurat itu eksplisit ya. Jadi jelas, kelihatan, gagasan utamanya tersurat. Kalau tersirat itu implisit, kita harus mikir dulu ini maksudnya apa. Nah, jadi untuk box plot ini kita bisa secara jelas mengetahui mediannya di mana. Oh, misalnya ini 60 gitu ya. Nah, terus maksudnya ini apa? Ini garis lurus, terus yang ini kotak gitu. Maksudnya apa? Nah, maksudnya itu adalah pada yang garis lurus biasa kayak gini gitu ya. Itu frekuensi datanya tidak banyak gitu. Tapi kita nggak tahu secara pasti gitu. Intinya secara garis besar ini nggak banyak lah, nggak banyak daerah-daerah sini gitu ya. Nah, sedangkan kalau daerah yang ada boxnya nih, oh di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa di situ ada banyak datanya, frekuensinya lebih tebal di daerah 50 sampai 80. Bisa kita lihat kan di sini 50 sampai 80 itu frekuensinya di atas 3 gitu kan. Nah, seperti itu. Ini adalah box plot gitu. Jadi bisa kita gambarkan menggunakan histogram, bisa kita gambarkan menggunakan dot plot atau box plot ya. Seperti itu. Ini adalah penggambaran grafik distribusi. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyain dulu? Saya mau nanya Pak, kalau yang box plot sendiri itu kita tuh harus bikin yang dot plot dulu baru bikin box plot ya, nggak bisa langsung box plot ya. Gimana? Kalau kita mau bikin box plot kita itu tuh harus bikin dot plot dulu baru bikin box plot atau gimana Pak? Ya, ini kan saya itu berdiskusi atau menerangkan secara datanya sudah tersedia gitu. Bagaimana cara membaca datanya? Untuk hal membuatnya, bagaimana cara membuatnya bisa didapatkan dari tabel sederhana. Tabelnya kan yang seperti ini gitu ya. Misalnya nilai Andi 50, nilai Fajar 80, nilai misalnya Sulaiman 90, misal seperti itu. Jadi data dari tabel, nggak mesti harus dari grafik yang lain gitu ya. Jadi kan data raw-nya atau data mentahnya kan dari tabel. Jadi setiap mahasiswa nilainya berapa, baru dari diolah. Nah itu untuk membuat si grafiknya, entah itu box plot atau dot plot. Dan pertanyaannya, apakah untuk membuat box plot harus ada dot plotnya dulu? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Intinya kan datanya yang harus kamu tahu itu adalah data tabelnya kan. Dari tabel lalu di sort dulu. Sort itu diurutkan ya dari nilai yang terendah sampai tertinggi gitu. Seperti itu. Data itu kan yang penting, baru bisa dibuat box plotnya. Boleh bikin dot plot dulu, itu memudahkan ya. Jadi kita bisa tahu nih persebaran yang paling besar untuk menentukan ini boxnya sebelah mana gitu ya, lewat dot plot. Bisa aja, atau bahkan histogram dulu, boleh aja gitu kan. Kalau mau buat box plot, lihatin dulu histogramnya nih, yang frekuensinya yang paling tinggi yang mana. Oh ya, pokoknya daerah sini nih. Nilai 50 sampai 85 misalnya seperti itu ya. Yang paling tinggi nilainya.
Gitu Fajar. Ah ya Pak, terus satu lagi Pak, ini kan di box plot itu ada kotak kayak gini ya Pak. Ini maksud Ya. kotak ini tuh apa Pak? Di titik, maksudnya kita kotakin kayak gini tuh dari mana ke mana Pak? Nah, ini kotak yang ini maksudnya. Ya, nah itu Pak. Sama yang Nah, di ini kan daging yang paling besar. Daging itu data yang banyaknya ada di situ gitu loh. Oh, Nah, coba lihat. Kalau misalnya di bawah 50 kan ya nggak banyak ya. 1, 1, 2 gitu kan. Nah, kalau misalnya dari 50 sampai 80 itu tuh banyak frekuensinya gitu. Dan ini kita tentukan sendiri ya, intinya tidak untuk menentukan batasan kiri dan kanan dari kontaknya ini tidak ada pakem tertentu. Intinya itu adalah frekuensi yang paling banyak ngumpulnya gitu. Ngumpulnya ada di mana gitu. Kayak gitu Fajar. Pak, punten Pak, jadi si kotaknya tuh flat aja gitu Pak ya, jadi nggak ada yang naik turun gitu ya Pak? Nggak yang ada, si nggak box. ada. Jadi ini general aja. Pokoknya ngumpul datanya daerah sana, terus mediannya sebelah mana aja. Udah kayak gitu. Ini untuk box plot. nah Pak, terus satu lagi Pak. Terus kalau misalkan kita menentukan median sendiri kan ini eksplisit ya Pak. Eksplisit itu berarti kan eh, si data yang paling banyak itu di 60 gitu ya Pak. Kalau misalkan 60 sama 70-nya seimbang gitu Pak. Itu berarti si garis mediannya sendiri gimana Pak? Apakah Ya masih mediannya, ya median kan nilai tengah ya. Nilai tengah ya waktu itu yang udah saya bilang. Kalau misalnya ganjil sama genap gitu ya. Kalau misalnya nilai yang misal gini lah, 50, 60, 60, 70, 80. Nah, misalnya data itu, ini misalnya 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, ini yang ganjil. Kalau misalnya datanya ganjil, yang ini datanya genap gitu ya. Anggaplah seperti itu. Nah, untuk yang ganjil, ini genap juga ya. Nah, udahlah sampai sini. Ya, ini. Nah, untuk yang ganjil kan bisa kita jelas ya, mediannya di sebelah sini, 60. Nah, kalau misalnya datanya ada genap, nah kan ini sebelah sini sama sebelah sini sama-sama 2 ya. Ya udah tengah-tengah dari sini nih. Berarti 65 ya. Nah, berarti mediannya ya udah tinggal garis di sebelah sini, geser dikit gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita udah tahu frekuensi paling besarnya, kita taruh aja garis mediannya itu di frekuensi paling besarnya ya Pak berarti kalau di box. Bukan, median harus ngitung lagi. Oh, Frekuensi paling besar itu modus. Ini modus. Data yang paling banyak. Beda ya, median itu harus dihitung. Pokoknya nilai tengah aja. Kalau misalnya ada 1000 data gitu ya, tengahnya ada di mana? Itu median. Belum tentu dia itu modus. Benar-benar belum tentu. Kebayang nggak? bayang. Ya misal datanya ada banyak gitu. Ya distribusinya misalnya saya bikin kayak gini lah. Nah ini datar, ini modus sendiri. Nah kayak gini. Nah jadi angka-angka dari 0 misalnya ya sampai 40 gitu ya. Itu tuh dikit lah, frekuensinya gak banyak gitu kan. Sedikit yang nilainya 0 sampai 40. Tapi nih misalnya di 60 nih yang paling tinggi. Nah, banyak nih modusnya misalnya ya. Masih menggembung. Nah, kayak gini. Nah, ini modusnya paling banyak. Tapi nilai tengahnya bisa jadi geser ke kanan. Kenapa? Misalnya di 70 atau 65 gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita rentetin, itu misalnya dari bilangan pertama 40. Gitu ya. Nah, ini 60-nya banyak. Tapi nilai 70-nya juga banyak gitu kan. Nilai 80 banyak, nilai 90 banyak. Bisa jadi tengah-tengahnya bukan 60, tapi di 70 gitu tengah-tengahnya. Jadi modus itu tuh bisa jadi tidak sama dengan median. Median nilai tengah, modus nilai yang paling banyak gitu.
tidak terlalu berkorelasi gitu ya. Jadi yang ada di box plot ini adalah mediannya gitu, bukan modus. Belum tentu ya, belum tentu modus. Oke? Oke gak? Oke, oke. Yang lain gimana? Jelas ya? Intinya cara bacanya ngerti. Tuh. Pak, mohon maaf, Pak. Apa? Kalau misalnya nyarinya rata-rata gimana, Pak? Nah, kalau misalnya nyarinya rata-rata, tetap aja harus pakai perumusan. Jadi dari ketiga ini ya, ketiga distribusi, entah itu histogram, entah itu dot plot, entah itu box plot, ini tidak ada yang secara eksplisit menunjukkan rata-ratanya. Ingat-ingat. Jadi semuanya kita nggak bisa langsung tahu rata-ratanya berapa. Harus dihitung rata-ratanya berapa. Gimana caranya ya? Biasa ngitung rata-rata. Jadi jumlah sampel dikali frekuensinya dibagi itu ya, kayak misalnya yang nilainya, nah misalnya inilah dari dot plot gitu ya. Nah ini ya 0 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 30 tambah 40 dibagi jumlah sampai seterusnya dibagi jumlah sampel. Harus dihitung secara manual gitu. Oke? Oke, Pak. Jadi Pak yang bawahnya ya, yang nilainya 10 misalkan 10 sampai 100 ditambahin dulu semua terus dibagiin. Kayak gitu, Ya, Pak. dibagi jumlah sampelnya. Siapa? Terima kasih. Jadi rata-rata ini kita simbolnya X bar ya. Tidak dapat diketahui secara eksplisit melalui ketiga grafik tersebut. Harus menggunakan rumus, misal dari tabel yang ada gitu ya. Dari tabel yang ada. Misalnya, nah ini misalnya yang nilainya, dari 0, 10, 40, rata-rata sampai 100 misalnya. Ini frekuensinya misal 1, 2, 3, misalnya. Nah, ini ya udah nilai, anggaplah nilai itu X ya. Frekuensi itu N. Ya udah X dikali N. Nah, ini ya berarti 0 dikali 1. Ini 10 dikali 2. Ini 40 dikali 3. Dan seterusnya ya. Nah, nanti ini semua dijumlahin. Jadi rata-ratanya itu adalah X bar itu adalah jumlah nilai dikalikan dengan N, jumlah X dikalikan dengan frekuensi ya, dibagi dengan total frekuensinya. Ya, ini kalau perumusannya ya. Kalau saya tuh kalau ngelihat rumus tuh agak bingung, tapi sebenarnya ini sederhana aja. Ya yang nilainya 0 ya tinggal dikali 1. Yang nilainya 10 itu ada 2 orang ya udah berarti ada 2, berarti 10 ditambah 10 kan, atau 10 dikali 2. Yang nilainya 40 ada 3, berarti kan harusnya 40 tambah 40 tambah 40. Ya udah 40 dikali 3, tuh dijumlahin semua. Nah, dibagi jumlah orangnya ada berapa? Ini kan frekuensinya ya. Jumlah frekuensinya ini ada berapa? Ini jumlah total orang atau mahasiswanya gitu kan. Nah, ngitung rata-rata kayak gini ya. Nggak bisa dilihat dari ketiga grafik distribusi ini. Bisanya cuma ngira-ngira doang. Ya misalnya kayak gini ya, jumlah mahasiswa kayak gini. Ini kelihatannya sih
kelihatannya nih, kalau misal dari data ini kayak 65 sampai 75 tuh antara rentang nilai segitu rata-rata gitu kan. Tapi coba kita lihat yang sebelah kanannya itu sekitar misal ya 35 orang, yang ini 35, yang ini ya 20 ya, sekitar 65. Coba yang sebelah sini. Ini 35 juga, 35. Oh, ini lebih banyak nih. Jadi sebelah kiri itu mahasiswanya lebih banyak daripada sebelah kanan. Ini pakai insting kita nih, berarti agak geser ke sebelah kiri karena yang sebelah kiri lebih banyak gitu kan. Nah, ini mungkin rata-ratanya di daerah sini. Tuh. Jadi implisit harus kita terka-terka gitu ya. Ini kayaknya sekitar 65 gitu kan rata-ratanya, bukan tepat di tengah atau 70. Ini juga sama nih, implisit di dot plot juga. Nah, kita lihat, emang sih yang paling banyak 60. Tapi coba dilihat nih, yang nilainya 70, 80, 90 itu banyak gitu ya dibandingkan dengan nilai yang 50, 40 dan lain-lain. Ini kayaknya rata-ratanya geser dikit deh. Nih, geser dikit kayaknya dari 60 ke kanan gitu kan. Karena frekuensinya itu lebih banyak ke kanan dibandingkan ke kiri. Kayaknya rata-ratanya mungkin sekitar 62 gitu. Tapi kita nggak bisa secara tepat berapa gitu ya nilai rata-ratanya. Box plot juga sama gitu kan. Nah, ini dilihat nih bahwa daging secara utuh itu di sebelah sini ya. Ya mungkin tengah-tengah dari daging ini nih rata-ratanya bisa jadi gitu kan. Itu menerpa-nerpa dari ketiga diagram atau ketiga grafik distribusi. Tapi untuk tepatnya ya harus dihitung manual gitu, rata-ratanya berapa. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Jelas? Saya Pak, jelas Pak. Oke, yang jalin jelas ya. Jadi untuk rata-rata kita nggak bisa secara langsung mengetahui secara tepat dari ketiga grafik tersebut. Harus dihitung. Jadi dari grafik untuk mencari rata-rata bisanya cuma mengira-ngira doang, nggak bisa secara jelas. Tuh, bisa secara jelas langsung dapat nilainya, nggak bisa. Oke, jadi ini adalah 3 jenis distribusi grafik distribusi. Yang paling umum histogram, dan kita akan membahas jauh lebih banyak ya mengenai histogram. Ini harusnya XI ya. Jadi ini I mulai dari 1 sampai 0 sampai N. Ya begitulah notasi sigma ya. Intinya ya gampang-gampang aja. Ini semua dijumlahin ya, dijumlahin dibagi dengan jumlah frekuensinya berapa. Gitu. Oke. Setelah ini kita membahas jauh lebih lanjut mengenai persebaran. Persebaran data. Persebaran data. Jadi ini akan membahas mengenai range, deviasi standar, deviasi rata-rata dulu. Varian Nah, jadi ini kita mau mengkalkulasi persebaran data. Nah, ini biar lebih presisi, saya ngambil aja ya, ngambil data dari yang lain supaya secara jelas kita bisa lihat perbedaannya.
Oke. Sebelum membahas ke itu semua, ya ini tentang rata-rata ya, biar lebih jelas pakai angka langsung. Nih, kita geser dulu ke bawah. Nah, tadi itu. Nah, jadi misalnya ya, nah tadi nilai mahasiswa anggaplah ada cuma 3 variasi nilainya ya. Ada yang nilainya 70, ada yang 63, ada yang 85. Ini masing-masing yang nilainya 70 ada 3 orang, yang nilainya 65 ada 5 orang, yang nilainya 85 ada 2 orang. Nah, kita kalikan nih, biar gampang ya, langsung aja di kolom berikutnya itu adalah perkalian antara sampelnya dikalikan dengan frekuensinya. Jadi ini istilahnya sampel ya, bilangan atau ya suatu datanya. Ini adalah jumlah data. Dikalikan 70 dikali 3, ini 63 dikali 5, ini 85 dikali 2. Begitu. Jadi rata-ratanya adalah total atau jumlah dari perkalian antara sampel dikali frekuensi. Ya. Jadi kan ini ditambahin aja ya. 695 dibagi jumlah frekuensinya atau jumlah mahasiswanya di sini kasusnya. Ada 10 orang gitu. Ya udah berarti rata-ratanya adalah 69,5 gitu ya. Yang saya jelasin di sini. Oke. Nah, sekarang kita membahas mengenai range deviasi rata-rata varian deviasi standar. Nah, misalkan jadi ada data, kita lihat ya, kita lihat ini aja nih, langsung ke sini. Ada data seperti ini. Jadi misal anggaplah kelas A, kelas B, kelas C ya. Kelas A nih nilainya beragam ya, jadi tersebar secara merata. Ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 20, satu-satu semua gitu ya. Sampai 100. Jadi tersebar secara merata, benar-benar rata gitu ya. Sementara kelas B timpang nih, ada 2 grup. Grup Bararangor ya, nilainya jelek semua, 10 semua. Ini grup rajin-rajin. Ini 100 semua nilainya. Terus yang C, ini kelas C. Nah, ini agak-agak terbagi menjadi 2 kubu. Tapi enggak se-ekstrim kelas B ya, benar-benar semuanya ini nilainya 10. Kalau ini sini semuanya nilainya 100 gitu ya. Enggak separah itu. Nah, ini adalah nilainya yang sekitar 90, ada yang 80, ini ada yang nilainya 30, ada yang nilainya 20 gitu ya. Nah, dari ketiga kelas tersebut, kalau misalnya kita cuma sekedar nyari rata-ratanya sama range-nya kan nilai tertinggi dikurangi terendah. Itu sama ya. Coba kalian hitung. Ini rata-ratanya 55. Yang ini juga 55. Yang ini juga kelas C juga sama, 55. Kalau misalnya kalian hitung. Dan range-nya juga sama, nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, kalau misalnya dengan 2 data ini, hanya dengan rata-rata dan juga range, kita nggak bisa ngebedain kelas A, kelas B, dan kelas C. Kita nggak bisa membedakan seberapa lebar gitu ya persebaran datanya. Gitu. Simpangan terhadap rata-ratanya. Simpangan itu perbedaan ya. Perbedaan jarak antara rata-rata dengan nilai aktualnya gitu. Nah, karena kelas A, kelas B, dan kelas C kan benar-benar berbeda gitu kan. Nah, apa nih istilah apa yang membedakan kelas A, kelas B, dan kelas C? Nah, yang pertama itu adalah deviasi rata-rata. Nah, ini ya deviasi rata-rata. Istilah untuk
menyatakan heterogenitas atau persebaran data. Istilah pertama. Nah, deviasi rata-rata. Oke, ya. Jadi secara definisi, deviasi rata-rata adalah penyebaran berdasarkan harga mutlak simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Nah, jadi nih, misalnya ya, jadi ada dua data nih, mirip-mirip kayak tadi. Rata-ratanya sama persis gitu ya. Terus range-nya juga sama persis. Jadi nilai maksimal sama nilai minimalnya itu sama gitu. Perselisihnya sama. Nah, padahal dua data ini kan berbeda ya. Kalau ini itu seolah-olah nilainya tuh benar-benar nilai 10 ada gitu, nilai ini ada. Jadi linear gitu ya. Semakin lama semakin naiknya tuh linear. Kalau ini beda. Nah, ini yang nilai 100 ada 2 orang, 3 bahkan. Nilai 90, ini nilai 80 terus anjlok gitu langsung ke nilai misalkan ini 40, 30, ini ya ini 30, 20 misalkan ya ini misalkan. Intinya seperti ini. Ini adalah data yang berbeda. Tapi kalau misalnya kita terjemahkan melalui rata-rata atau range itu tidak bisa terbedakan dengan jelas. Maka dari itu hadirlah salah satu istilah untuk menyatakan perbedaan ini, perbedaan persebaran data. Istilah yang pertama adalah deviasi rata-rata. Daripada lihat definisinya, mending kita lihat. Ini sebenarnya sederhana sekali. Ini yang kelompok A, yang ini kelompok B. Nilainya bisa kita lihat di sini kelompok A benar-benar teratur ya. Nilai 10, nilai 20, 30, 40, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk kelompok B, nah ini nih, nilai 10-nya ada 10 orang, ada 3 orang, yang nilai 100 ada 3 orang gitu kan. Nah, hal yang pertama adalah kita mencari terlebih dahulu rata-ratanya ya. Cari dulu nilai rata-ratanya berapa nih. Nah, anggaplah udah dapat nilai rata-ratanya 55 tadi ya. Nilai rata-ratanya X bar-nya itu adalah 55. Nah, lalu kita kurangkan antara nilai sampel tersebut dengan nilai rata-rata. Kurangkan ya. Ini kurangkan. Nah, 100 dikurangi 55. Ya, jadinya 45 gitu ya. 90 dikurangi 55, 35. Ini dan lain-lain ya. 50 kurangi 55, ini minus 5 dan seterusnya. Begitupun juga untuk kelas kelompok B gitu kan. Nah, ini kurangi 55 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita berikan harga mutlak. Jadi kita ambil nilai positifnya saja. Misalnya ini ya minus 5. Nah, ini kita ambil nilai positifnya aja. Itu 5 gitu. Dan seterusnya. Lalu semua dijumlahkan. Nah, ini jumlahnya 250, yang ini 390 gitu. Lalu deviasi rata-ratanya adalah penjumlahan dari selisih ini ya, selisih antara harga mutlak nilai sampel dikurangi rata-rata dibagi dengan frekuensi atau jumlah mahasiswanya gitu ya. Nah, ini adalah nilai deviasi rata-rata. Yang kelas A itu 25, yang kelas B itu 39. Gitu ya. Nah, ini secara matematis seperti ini. Sigma atau jumlah dari pengurangan antara nilai sampel dikurangi nilai rata-rata. Nilai sampel pertama, nilai sampel kedua, nilai sampel ketiga, dan lain-lain ya. Dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, nilai dari deviasi rata-rata akan membesar kalau misalnya banyak sampel yang jauh dari rata-rata. Misalnya ini rata-ratanya ya. Kalau misalnya banyak nih nilai yang jauh dari rata-rata, maka deviasi rata-ratanya juga akan semakin besar gitu. Nah, kalau misalnya banyak yang tersebar melalui dekat-dekat lah ya, dekat-dekat nilai rata-rata, maka deviasi rata-ratanya bakal kecil gitu.
karena tidak jauh dari rata-rata tersebut. Nah, ini adalah persebaran, salah satu istilah untuk menyatakan persebaran. Makanya saya juga kalau nilai itu tuh biasanya nggak sama ya, tidak sama antara kelas A, kelas B nggak sama, batas nilainya nggak sama. Nah, misalnya nih, saya anggaplah ini yang nilainya anggap ini nilai E, ini nilai E, nilai C, ini BC, B, AB, ini A. Nah, misalnya ya ini punya proporsi sendiri gitu ya. B cuma banyak, B paling banyak. Kecil sedikit. Nah, saya hitung nih dari sini rata-ratanya berapa? Misal rata-ratanya di sini. Nah, kalau misalnya persebarannya itu tinggi gitu ya. Persebarannya tinggi. Jadi nilainya tersebar sangat tinggi gitu ya. Jadi A sama E-nya itu tersebar gitu, benar-benar tersebar. Jadi enggak terpusat di BC gitu, enggak ya. Nah, maka jarak batas antar nilainya juga makin lebar gitu ya. Misalnya A, ya biasanya tuh jaraknya cuma 10 ya, misalnya antara anggaplah 75 sampai 85 gitu. Tapi karena harga deviasi standarnya itu atau deviasi rata-ratanya tinggi, bisa jadi ini span-nya lebih tinggi. Jadi 75 anggaplah ya 75 sampai ini enggak 85 lagi, jadi 87. Karena makin lebar gitu ya. Tidak adil tuh kalau misalnya dianggap sama. Begitu pula kalau misalnya distribusinya, nah ini BC-nya banyak banget gitu ya, C-nya lumayan, B-nya sedikit gitu. Ini bukan jangan nilai ini deh, nilai angka aja ya, anggaplah ini dari 0 sampai 100. Gitu. Nah ini yang nilainya 50 banyak, tapi yang nilainya dari 0 sampai yang 40 lah, nggak ada. Terus nilai dari 60 sampai 100 nggak ada juga. Nah, masa mau dibuat semuanya nilainya BC gitu kan? Ya nggak bisa gitu. Jadi ini saya buatkan jarak antar nilainya tipis-tipis gitu ya. Bisa jadi B-nya itu awalnya biasanya dari 50 sampai 60 gitu ya. BC-nya misalnya. Ini jadi tipis nih, jadi 50 sampai 55 gitu. Supaya adil, supaya proporsinya pas gitu ya. Enggak nilainya tuh kayak di copy paste, sekedar copy paste nilainya B semua gitu. Enggak kayak gitu. Nah, karena nilainya rata-rata 60 banyak kan, enggak kayak gitu ya. Jadi berdasarkan persebaran dari nilai tersebut. Gitu, supaya variasi nilainya tetap ada. Nah, ini adalah deviasi rata-rata. Ini istilah yang pertama ya, deviasi rata-rata. Tapi istilah ini jarang kita gunakan. Yang sering kita gunakan deviasi standar. Nah, itu istilah ketiga. Sedikit-sedikit aja ya. Nah, setelah deviasi rata-rata, ya sekarang itu adalah varian atau variasi. Variasi. Nah, ini dia. Ya, anggaplah sampelnya masih yang ini ya, masih sama. Nah, istilah kedua dan ketiga itu sama sebenarnya. Jadi ini adalah istilah yang menunjukkan persebaran, gitu ya, persebaran suatu data terhadap nilai rata-rata. Gitu. Jadi semakin banyak data yang jauh dari nilai rata-rata, berarti semakin bervariasi. Semakin tersebar datanya, maka nilainya akan semakin besar juga. Sama ya, sama deviasi rata-rata, cuma rumusnya aja yang beda. Jadi mengekspresikan hal yang sama, hanya saja perumusannya saja yang berbeda. Jadi semakin tinggi, maknanya sama ya, semakin tinggi deviasi rata-rata atau varian atau deviasi standar, maknanya sama, semakin
tersebar datanya. Semakin banyak data yang jauh dari nilai rata-rata gitu ya. Nah, seperti itu. Sama-sama aja maknanya. Rumusnya aja yang berbeda. Coba kita lihat. Nah, untuk varians itu rumusnya seperti ini. Jadi mirip-mirip sama deviasi rata-rata, hanya saja dikuadratkan dulu gitu ya. Nah, dikuadratkan dulu. Nah, bisa kita lihat di sini nih. Kalau tadi kan sekedar cuma pengurangan aja ya, terus dikasih harga mutlak. Kalau ini dikuadratin dulu gitu. Nah, sama ya, ini dikuadratin dulu. Jadi didapatlah nilai variansnya. Ya ini ya, kalau nilai varians ini dibagi N-1 gitu. Nah, tapi yang sering kita gunakan bukan varians, tapi ini deviasi standar, yaitu udah setelah dikuadratkan gitu ya, baru diakarin lagi gitu. Supaya kita dapatkan nilai yang root mean square. Root itu akar ya, mean rata-rata, square itu kuadrat. Nah, jadi ini diakarin setelahnya gitu ya. Jadi udah dikuadratin, setelah dikuadratin dijumlah, baru akhirnya diakarin gitu ya. Nah, contohnya seperti ini tadi. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang standar deviasi itu adalah penjumlahan dari nilai ini dibagi dengan frekuensi dikurangi 1 ya. Frekuensi dikurangi 1 itu nilainya 9. Udah dapat hasilnya baru diakarin, dapatlah segini. Ini juga standar deviasinya dapat segini. Untuk yang kelompok A ya ini yang ini nih. Nah, dia kan tidak terlalu banyak data yang jauh dari rata-rata ya. Makanya nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan yang ini. Kalau yang ini lebih banyak data yang jauh dari nilai rata-rata. Nah, ini kan banyak ya nilai yang jauh dari rata-ratanya. Gitu. Maka dari itu, nilai deviasi standarnya itu lebih tinggi ya, deviasi standarnya lebih tinggi. Nah, ingat-ingat, ini adalah istilah yang sangat penting dalam statistika dan probabilitas ya. Ini sakti banget lah istilah deviasi standar. Tahu saktinya dari mana? Dari bab berikutnya nanti. Karena ini benar-benar bermanfaat. Dari definisinya dulu. Paham nggak deviasi standar? Kurang nangkep tadi Pak. Hah? Kurang nangkep. Kamu jangan tidur makanya Fajar. Ini on kan terus loh Pak. Fokus. Emang kebanyakan apa Pak? Gini lah, saya ambil contohnya jangan kayak gitu. Kayak gini lagi. Saya ambil contoh sederhana aja ya. Ini nilai 0, ini nilai 100. Kita bandingin nih. Ini nilai 100. Nah, anggaplah ini kelas A, ini kelas B. Gitu ya. Bentar ya, Sukardi ya. Nah, kelas A itu misalnya ya, kemampuan pemahamannya itu cenderung sama gitu ya. Jadi level rajinnya sama, level malesnya sama, kemampuannya sama gitu ya. Nah, nilainya itu cenderung sama, misalnya di angka 60 gitu. Nah, jadi tersebarnya seperti ini. Jadi banyaknya yang 60 gitu. Nah, sementara untuk kelas B itu tuh agak berbeda. Nah, ini macam-macam orang yang bervariasi gitu ya. Inilah gitu ya jadi. Sama-sama nih rata-ratanya 60 gitu ya di sini. Nah, tapi ya macam-macam, yang nilainya 50 ada, yang nilainya 40 ada, ini yang nilainya 100 ada gitu ya, 70 ada. Ini kelas B. Nah, sementara untuk kelas A itu banyak yang nilainya kurang lebih dari 55 sampai 65 lah.
karena kemampuannya hampir sama semuanya. Tidak bervariasi orangnya ya. Kelas A ini tidak bervariasi. Kalau kelas B sangat bervariasi. Gitu kan. Walaupun rata-ratanya sama. Gitu. Nah, ketika kita hitung nantinya dengan perumusan yang tadi, gitu ya, standar rata deviasi standar S atau sigma. Ini kalau istilah internasional pakainya sigma, tapi sama aja sih. Ini pasti akan menghasilkan nilai sigma yang sangat kecil sekali karena tidak bervariasi. Sementara yang ini nilai sigmanya akan sangat tinggi karena sangat bervariasi. Paham sampai sini? Paham nggak? Oh, jadi kalau yang bervariasi itu banyak gitu ya, Pak, frekuensi datanya, tersebarnya itu banyak ya? Iya, tersebar banget gitu. Tersebar banget yang bervariasi. Kalau bervariasi, sigmanya pasti tinggi. Kenapa ya? Lihat aja dari rumusnya. Kan rumusnya, misalnya ini sampelnya ya. Ini sampel X gitu ya. Nah, ini adalah X min X bar dikuadratkan. Misalnya X-nya, ya ini ya nilainya kan ya kayak gitu aja ya, 55, 60, 60. Nah, ini anggaplah 65 gitu ya. Berarti ini berapa nih? X-nya itu 55 dikurangi X bar. X barnya anggaplah 60 kan tadi. 60 dikurangi 55, 5 kan? Atau minus 5. Minus 5 dikuadratin 25. Yang ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Ini 25 juga gitu kan. Coba ditambahin cuma 50 gitu kan. Dibagi frekuensi lah. Frekuensi min 1. Nah, sementara yang ini coba lihat nih. Ada yang nilainya 0, ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 15. Wah, macem-macem nih. Yang 90 ada, yang 100 ada. Coba dikurangi. Ini 60 dikurangi 0 ya. Ini 60 kuadrat gitu. Gede banget. Ini 50 kuadrat. Ini 45 kuadrat. Wow, ini udah gede banget lah, udah kebayang kan. Pasti nanti nilainya juga gede banget gitu kan. Diakarin dulu. Nah, ini sigma dari ya sesuatu yang gede banget gitu ya, dikurangi N-1. Jadi jelas yang ini itu bakal kecil banget, yang ini bakal tinggi banget. Ya, kelihatan kan dari rumusnya juga. Begitu, ini makna standar deviasi. Semakin kecil standar deviasi berarti semakin tidak tervariasi gitu ya. Nilainya itu dekat-dekat rata-rata lah nilai-nilainya gitu kan. Tapi ketika sigmanya besar berarti ini sangat bervariasi. Jadi banyak data yang jauh dari nilai rata-rata. Itu makna fisiknya. Gimana? Dapat nggak makna fisiknya? Gimana Fajar? Bentar Pak, mencerna dulu Pak. Tapi paham sih Pak, sampai sejauh ini cukup jelas. Oke, inilah latihan ya, latihan biar nggak cuma fisik doang. Anggaplah ada ya tadi ya pasta dan plastik. Nilai si sampelnya nggak usah terlalu banyak lah. Ada 5 orang. Ada 5 orang. Nah, kelas A itu nilainya itu ini orang pertama ya gini langsung dibuat tabel aja. Nah, ada 5 orang yang kelas A nilainya itu, nah ini karena kelas A ini gaulnya bareng gitu ya, rumahnya tetanggaan,
gitu. Ibu bapaknya itu kerja di tempat yang sama, didikannya sama lah. Nilai-nilainya tuh nggak beda jauh. Anak pertama misalnya nilainya ya anggaplah 70 ya. Anak kedua 70, anak ketiga 75, anak keempat 80, anak kelima 80 gitu. Nah, terus untuk yang kelas B itu, nah ini anaknya beda-beda ya, nggak tetanggaan. Ibu bapaknya latar belakangnya beda-beda. Nah, pokoknya ada yang didikannya bagus, ada yang didikannya jelek gitu kan. Nah, nilainya beragam. Ini harus dipikir dulu, soalnya rata-ratanya harus sama nih. Pokoknya tengahnya 75, dikurangi 35 berapa? Dikurangi 35. 40 ya. Jangan 35, 25. Dikurangi 25, 50. Ini ditambah 25, 100. Ini dikurangi 15 aja deh. 60, ini tambah 15. 90. Nah, kayak gini nih. Jadi ada yang nilainya 50, ada yang nilainya 60, ada yang nilainya 75, ada yang 90, ada yang 100. Beda kan? Kelas A sama kelas B. Tapi coba kita lihat dulu nih. Rata-ratanya sama nggak? Ini rata-ratanya. Karena ini nilainya standar ya, nggak ada frekuensi, ya udah langsung aja. 70 tambah 70 tambah 75. Tambah 75 tambah 80 tambah 80 dibagi 5. Coba berapa nih? Berapa rata-ratanya nih? 75. 75 pasti. Coba buktiin pakai kalkulator biar yakin gitu. Emang kelihatannya 75. 75 Pak, 75. Yang kedua juga kita hitung rata-ratanya 50 ditambah 60 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 100 dibagi 5. Coba buktiin 75 juga enggak? 75 Pak. Sama ya. Coba buktiin biar kalian yakin gitu. Sudah yakin Pak, pakai kalkulator. Ya Pak, 75 Pak. Nah, kalau dari rata-rata kan sama 75, tapi kalau kita buatkan grafiknya ini kelas A ya. Kelas A ini dari 0 sampai 100. Nah, ini nilai sekitar nilai 75 ya. Nah, kayak gini kan, yang 75 ada satu orang yang 80 sama 70. Nah, beginilah. Nah, ginilah ya. Yang nilainya 0 nggak ada, yang nilainya 100 nggak ada. Coba kita bandingkan. Ini harus lebih sempit lagi. Nah, begini. Jadi yang sampingnya ini yang nilai 70, yang ini yang samping kanannya yang nilai 80. Nah, kalau misalnya yang kelas B, ini kan lebih bervariasi gitu ya. Yang ini yang nilainya ya 50 di sini. Ya, seperti inilah ya. Nah, beragam gitu kan. Rata-ratanya sama di sini. Ini harusnya sama ya. Ya, anggaplah ini di tengah-tengah. Rata-ratanya harusnya di situ. Tapi kan ini beda, datanya beda. Kalau yang A itu cenderung seragam, dekat-dekat 75 gitu ya. Yang kelas B itu cenderung beragam sekali gitu. Jauh gitu dari nilai rata-rata gitu kan. Kita buktikan apakah standar deviasinya itu lebih tinggi yang B atau tidak. Kita hitung X min X bar kuadrat. Nah, ini coba 70 dikurangi 75 dikuadratin. 5 ya, 5 kuadrat 25, ini 25, ini 0 pasti, ini juga 25, ini juga 25. Nah, hitung aja langsung ya, sigma A
sama dengan akar dari, nah 25 dikali 4 berapa? 100 kan? Dibagi, nah N-1, N-nya ada 5, dikurangi 1, 5 min 1. Gitu. Sementara sigma B itu sama dengan akar dari, wah ini susah hitungnya nih. 75 dikurangi 50, 25. 25 dikuadratin berapa? 625. 625. Terus ini 15 dikuadratin 225. Ini 0. Ini 225, ini 625 juga pasti. Nah, dijumlahin tuh 625 ditambah 225 tuh 850 ya. 850 dikali 2 1.700 ya. Coba kalian hitung lagi, takutnya saya salah. Apa? Ini 5 min 1. Apa? Itu 825 dikali 2 dari mana, Pak? 2. Kenapa? 825 dikali 2 dari mana, Pak? Ya ini dijumlahin semua. Oh. Itu saya hitungan di otak aja. Oh iya Pak ya. Ini kan ada 2, 625-nya. Ya Pak. Jadi tadi saya ngitungnya itu ini ditambahin jadi 850. Ini kan sama. Ya udah dikali 2 aja. Coba hitung pakai kalkulator, takutnya beda. Biar yakin. Benar, Pak. Betul. Nah, udah ya berarti ini berapa nih? Akar dari 100 dibagi 4. 100 bagi 4. 25 kan? 100 bagi 4, 25 ya. Akarnya ya udah ini 5. Ini berapa nih? 1.700 dibagi 4 berapa tuh? Baru diakarin. 425 Pak, akar 425. Sok, berapa kalau diakarin? 45 itu 20,6. 20,6. Nah, lihat kan? Sigma B itu jelas jauh lebih besar dibandingkan dengan sigma A. Ya karena lebih bervariasi gitu kan nilainya. Oke? Oke, Pak. Gitu. Maknanya gitu ya. Intinya semakin bervariasi datanya, berarti nilai sigmanya bakal semakin tinggi. Jelas? Jelas? Tadi Soekardi mau nanya apa? Nggak jadi nanyanya? Ya udah kalau nggak jadi. Saya mau absen dulu ya sebelum lanjut. Sedikit aja lah absen. Statistika Sekolah Cimahi ya. Oke, Angga Permana kelas A. Angga Permana hadir? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Agus Setiawan 19039. Agus Setiawan nggak ada ya. Terus Septian Rafli angkatan 2020 NIM 7. Hadir, Pak. Hanan Asrawi NIM 16. Hadir, Pak. Hadir. Abda Jihan. Hadir, Pak. Muhammad Hafiz Nur Firdaus. Hadir, Pak. Oke, kita beralih ke kelas B. Yunus Alexis Madai. Hadir, Pak. Widodo Simbolon. Siapa hadir, Pak?
Fazli Nugraha, Hadir Pak. Timotius Rinaldo Sinaga, Hadir Pak. Mas Refki, Mas Refki nggak ada ya? Agung Hidayat, 19051. Agung Hidayat tidak ada juga. Dava Putra Pratama 2020. Hadir Pak, hadir. Sandi Pamungkas. Hadir Pak. Salsa Fuji Lestari. Hadir Pak. Oke. Raihan Raffi. Hadir Pak. Fadil Muhammad Siroj. Hadir Pak, hadir. Akbaru. Hadir Pak. Asep Ripa. Hadir Pak. Muhammad Hartarto. Hadir Pak. Oke, segitu aja ya. Jadi yang tidak dipanggil seperti biasa dianggap hadir. Pak, Irfan hadir Pak. Irfan mana? Irfan Aprilian. Emang saya panggil tadi? Perasaan enggak deh. Udah ya, kita lanjut aja ya. Pak, yang kelas yang Bandung belum, Pak. Yang kelas Bandung kan nanti. Oh, Kelas Bandung tapi mah kuliahnya beda, kelas Bandung mah. bukan saya, Pak, yang Amirah yang kelasnya hari Senin. Ya udah berarti dianggap masuk aja. Oh, Kamu gitu, kan Pak. kelasnya nebeng ya ke kelas Cimahi kan? Ya, Dianggap hadir aja. tapi berarti saya berarti pas itu nggak usah masuk dong, Pak. Nggak apa-apa gitu, Pak. Nggak apa-apa. Ya cuma konsekuensinya kan saya nggak tahu tuh absennya di random gitu kan. Nanti tolong bilangin aja ke teman kalian, oh Amira itu yang masuk kelas apa gitu. Siapa? Pak. Jadi di notice ke teman-teman Bentar ya. kalian. Siapa aja Bentar, yang bentar. hadir di kelas Cimahi gitu. Oh Pak itu udah di kelas Cimahi gitu. Tapi kan saya nggak tahu. Pak, Mas Kenapa? Refki hadir, Pak. Tadi pakai Kenapa komputer, tadi? Pak. Nggak ada mic-nya, Pak. Oh iya, Mas Refki ya. Pak, izin konfirmasi, Pak. Kelas apa Mas Refki? Kelas B, Pak. Oke. Kenapa siapa Pak. tadi? Pak, izin Konfirmasi. konfirmasi, Pak. Saya, Pak, Apa? dari mesin Cimahi angkatan 2019, Pak. Ya, kenapa? Saya baru melakukan PKRS, Pak, baru masuk ke kelas statistika. Ya, Di kelas A, Pak, dengan NIM 47, Muhammad Willy Tarmizi. terus? Masuknya kelas mana kamu? Kelas A, Pak. Kelas A. Saya coba cek ya, udah ada nggak di sistem? Iya, Pak. Siapa? Muhammad Willy, Pak. NIM berapa? NIM 047, Pak. Angkatan berapa? Angkatan 2019. Udah ada, udah masuk kok. Udah masuk. Baik, Pak, terima kasih, Jadi Pak. kayaknya emang semua yang PKRS udah masuk ke sistem ya. Oke, Terima kasih, Pak. sip. Oke, sebelum saya lanjut ada yang mau ditanya dulu? Sampai sini cukup jelas, Pak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke next levelnya. Nah,
distribusi normal atau Gaussian distribution. Jadi distribusi normal ini adalah distribusi. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Boleh izin out dulu, soalnya patah-patah, Pak. Ingin relog dulu. Iya, ya, di chat aja ya. Oh, iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Jadi yang sekiranya nggak personal gitu ya, urusan personal bukan urusan kelas, di chat aja, nggak usah di kelas gitu ya. Oh, baik, Pak. Oke, kita Siapa? lanjut. Distribusi normal. Nah, jadi distribusi normal ini adalah kurva yang berbentuk bel simetris terhadap sumbu yang melalui nilai rata-ratanya. Jadi benar-benar percis nilai rata-ratanya ada di tengah gitu ya. Nah, distribusi ini merupakan distribusi yang banyak sekali terjadi di kehidupan manusia ya. Ini banyak banget kejadiannya yang mengikuti distribusi normal. Ya misalnya yang paling simpel ya, main darts. Darts tahu nggak darts? Darts Atau panah lah, panah. Ya. Main panahan gitu. Ini misal lingkaran pertama, ini lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Nah, ini kan target kalian yang ada di tengah nih. Target kalian kan yang ada di tengah. Nah, pasti kan kalau misalnya nembak gitu ya, kalau nembak itu kan nggak selalu di tengah ya. Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di samping-sampingnya. Ya, jarang lah meleset jauh banget, itu jarang kan. Jarang meleset jauh banget. Nah, kalau misalnya kita lihat dua dimensi itu dilihat dari mata di samping ya, ya dibikin datar lah gitu. Nah, ini yang target tengahnya tadi. Target pinggirannya. Ya, pastilah ya banyaknya kan yang dekat ke rata-rata ya. Nah, sisanya mah ya pasti makin jauh ya makin sedikit gitu kan. Seperti ini. Nah, ini kan seperti bel nih. Nah, banyak di kehidupan kita yang mengikuti kurva seperti ini gitu ya. Intinya kalau misalnya kita melakukan suatu hal yang berulang-ulang dengan target tertentu, hampir bisa pasti kurvanya kayak gini. Contohnya apa? Nah, kalian ini enggak, misalnya kalian bikin roti gitu ya, bikin roti, ngebulet-buletin bakso gitu, bulet-buletin bakso. Target kalian satu bakso itu ya anggaplah 100 gram gitu. Tapi ya namanya kita tangan itu enggak sempurna gitu kan. Ya kadang 100 gram, kadang lebih, kadang kurang gitu kan. Tapi ya banyaknya pasti di 100 gram gitu kan. Nah, gitu. Kalau misalnya kita bikin ya pasti banyaknya dekat-dekat 100 gram. Tapi yang melenceng-melenceng dikit ada lah gitu kan. Nah, ada lah yang melenceng-melenceng. Gitu. Sama juga kalau misalnya kalian ini bikin produk pakai misalnya mesin bubut gitu. Kalian targetnya itu diameter akhirnya anggaplah di sini gitu kan. Tapi kan ya namanya mesin bubut ada getaran, ada macam-macam gitu ya. Diameternya bisa bervariasi gitu, mengikuti distribusi normal gitu kan. Nah, jadi banyak sekali dalam aspek kehidupan kita yang mengikuti tren distribusi normal. Sadar nggak kalian? Sadar nggak? Contohnya apa lagi? Misalkan misalnya satu kelas, ini sampelnya harus sama ya. Misal satu kelas anak kelas tingkat 1 misalnya ya, mahasiswa anak tingkat 1. Mereka disuruh misalnya diukur lah ya, diukur ininya panjang atau tinggi badannya diukur. Nah, ya kan rata-rata orang misalnya ya, rata-rata itu kan anak tingkat 1 atau anak umur 21 tahun itu ya sekitar anak laki-laki ya, enggak sama perempuan. Laki-lakinya semua. Ya misalnya 168 cm misalnya ya rata-rata. Ya pasti kan banyak nih
yang tingginya rata-rata. Yang lebih tinggi dari ini ya ada, cuma makin lama makin sedikit gitu ya. Ini misalnya yang 195 ke atas gitu. Ya ada, tapi paling 1-2 gitu. Kalau misalnya di sini 180 ya ada, cuma nggak terlalu banyak gitu kan. Misal di sini 170 ada, cuma nggak sebanyak yang 186, 168. Terus dikecilin sama. Ini yang 160 ada, cuma nggak sebanyak yang 168. Yang 150 ada, cuma dikit gitu kan. Misalnya 140, ya mungkin ada 1-2 orang. Gitu. Nah kayak gini, ini adalah distribusi normal. Untuk sampel yang sama ya, untuk sampel yang sama. Sampelnya nggak boleh beda. Jadi misalnya yang satu bikin bakso gitu ya, ini diukur timbangannya. Yang satu bikin pangsit, ya janganlah, ya kan sampelnya beda. Terus ya ini pakai mesin bubut dengan target diameter D1. Mesin bubutnya A, tapi kita masukin data pakai mesin bubut B, ya salah gitu kan. Sampelnya udah beda gitu. Yang ini mesin bubut A malah diganti mesin bubut B. Itu yang harus diingat ya. Sampelnya harus sama. Kayak ini juga mahasiswa tingkat 1 gitu, laki-laki. Ya harus laki-laki semua, harus tingkat 1 semua biar umurnya seragam gitu kan. Nggak boleh dicampur misalnya sama anak tingkat 2 karena sampelnya udah berbeda. Begitu. Orang jahit baju gitu ya, jahit baju. Nah, lingkar tangannya tuh pengennya misalnya 15 cm gitu. Ya kan bisa aja berubah dikit 15 cm. Nambah 1 mili atau kurang 1 mili bisa terjadi ya. Tapi pasti yang paling banyak itu yang rata-ratanya. Nah, ini adalah distribusi normal. Nah, coba saya tanya ke kalian. Dari beberapa kasus di sini, manakah yang merupakan distribusi normal? Yang pertama, gaji karyawan di misalnya perusahaan A lah, gaji karyawan di perusahaan A. Yang kedua, berat telur yang dihasilkan peternakan ayam broiler. Terus yang ketiga. Yang ketiga ini bentar. Sebentar ya. Contoh lain. Panjang plastik. Coki. Nah, mana yang merupakan ini ya kan plastik coki-coki ada banyak ya. Kalau diukur panjangnya kan beda-beda tuh. Ya, misalnya targetnya anggaplah 20 cm pas gitu ya. Kan pasti ada yang lebih beberapa mili, ada yang kurang beberapa mili gitu kan plastiknya. Nah, mana yang merupakan distribusi normal? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Ya, betul, ini distribusi normal. Nomor 1, distribusi normal nggak? Enggak. Enggak ya, bervariasi. Nah, kita bahas nomor 1. Nah, misalnya sebuah perusahaan gitu kan. Ya kan di perusahaan itu ada level-levelnya ya, ada level operator gitu. Misalnya ya perusahaan manufaktur lah. Ada level operator, ini yang paling banyak nih.
ngikutin segitiga gini. Operator. Ada ya kepalanya operator, misalnya ini adalah supervisor. Nah, terus yang kepalanya supervisor, manager. Yang ini CEO gitu. Nah, secara umum kayak gini. Jadi semakin ke bawah semakin banyak orangnya, semakin ke atas semakin sedikit orangnya gitu ya. Nah, jadi yang numpuk kan operator, gajinya misalnya ya sedikit gitulah. Anggaplah 3 juta per bulan gitu. Nah, ini banyak banget dan langsung melunjak ke atas gitu ya. Nah, sementara supervisor itu misal 7 juta, 8 juta. Nah, ini langsung turun ke arah 7 juta, naik dikit. Nah, terus makin ke sini, ini ada nih manajer, misalnya 15 juta. Nah, ada, tapi nggak banyak, gitu kan. Ini frekuensi ya, ingat-ingat ini frekuensi. Jadi jumlah orangnya gitu loh. Nah, terus yang CEO, wah menjulang tinggi 100 juta sendiri misalnya. Ini anggaplah 8 juta. Nah, menjulang sendiri, tapi dikit, dah cuma 1 orang gitu ya. Ya ini kecil aja, cuma 1 orang gitu. Gitu. Ini misalnya manajer ada 5 orang lah. Gitu. Nah, seperti ini kan tidak mengikuti distribusi normal. Jadi harus jeli mana nih yang sekiranya ikutin distribusi normal, mana yang enggak. Coba nomor 2, berat telur. Nah, jadi ayam, nah ayamnya ayam broiler ya, khusus ayam broiler petelur. Jadi tidak digabung dengan ayam-ayam lain gitu kan. Nah, ayam broiler kalau bertelur ya pasti punya nilai rata-ratanya ya. Oh ini juga pasti ada rata-ratanya. Anggaplah rata-ratanya di sini dekat 3 juta gitu kan, karena operatornya banyak banget gitu kan. Ini X bar gitu. Nah, ini juga punya nilai rata-rata X bar. Misalnya anggaplah 1 telur itu, kalian kalau beli 1 kilo dapat berapa sih? Sekitar 8 ya. Enggak lebih. Sekitar 15 telur. Ya anggaplah 1 telurnya 80 gram, ini rata-rata. Nah, kalau misalnya banyak ayam, ya pasti dekat-dekat rata-rata kan. Nah, ini kemungkinan ngikutin distribusi normal. Ya pasti paling banyaknya kan dekat-dekat rata-rata. Toh semuanya ayam broiler telurnya ya kayaknya segitu-segitu aja gitu kan. Banyak yang 80 gram. Ya lebih gede sedikit kan jarang ya. Yang lebih gede, misalnya yang 120 gram, mungkin ada tapi jarang. Terus yang kecil banget juga kan jarang. Rata-rata itu mendekati 80 gram semua gitu kan. Nah, ini instingnya harus dibangun ya. Mana yang mengikuti distribusi normal, mana yang tidak gitu. Ini nomor 2 ya. Terus nomor 3. Nah, ini panjang plastik coki-coki. Distribusi normal bukan? Pabrik ngebuat coki-coki Bukan, ribuan. Ngebikin pabrik coki-coki, pabrik coki-coki ngebikin produk ribuan kan, bahkan puluhan ribu atau jutaan. Nah, diukur panjangnya nih. Diukur panjangnya. Misalkan dia punya target. Ya targetnya panjangnya tuh 20 cm. Nah, ini targetnya kan. Tadi saya bilang, kalau misalnya dilakukan berulang-ulang dan punya target, ini cenderung mengikuti distribusi normal. Pasti yang dapat 20 cm itu banyak. Ya karena ini targetnya gitu kan. Nah, kalau melenceng-melenceng, misal ada yang kepanjangan dikit gitu ya. Ada yang lebih pendek dikit ya wajar ada gitu, tapi nggak banyak gitu kan. Semakin melenceng semakin sedikit jumlahnya. Ini juga sama. Nah, itu. Jadi bangun lagi instingnya, jangan sampai salah instingnya ya. Paham nggak? Nggak. Jadi kalau misalnya diukur, oh ini pasti yang paling banyak ya pasti yang target, ini target kita gitu kan. Pasti banyak, tapi ya namanya melenceng itu pasti ada. Yang panjangnya melenceng lebih sedikit mungkin ada gitu ya.
Yang kurang sedikit juga mungkin ada. Nah, ini mengikuti distribusi normal. Ya, jadi kuncinya gitu. Biasanya itu adalah kejadian yang diulangi dan memiliki target tertentu gitu. Itu biasanya mengikuti distribusi normal. Ya, ini kan sama ya, ayam. Itu kan berulang-ulang dan biasanya ya gedenya segitu-segitu aja gitu kan. Nah, ini distribusi normal. Ini juga sama, kejadian berulang-ulang. Ya biasanya ya memenuhi target gitu kan, 20 cm. Itu juga sama, distribusi normal. Oke? Itu dari bentuknya dulu dan kejadian secara fisik ya yang mengikuti distribusi normal. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Dari makna fisiknya. Sampai sini cukup jelas. Insya Allah. Oke, sekarang kita bahas nih. Ini apa nih? Ini apa ini? Oke. Nah, hal terutama di teknik mesin tentang statistik yang benar-benar paling sering dipakai itu ini. Karena kita kalau ngeproduksi suatu benda, barang, itu kan punya target, punya toleransi. Belajar ya di gambar teknik. Jadi misalnya kalian pengen bikin silinder gitu. Nah, ini dengan diameter tertentu. Nah, ini adalah diameter akhirnya D1. Di mana D1 ini biasanya diterjemahkan melalui toleransi, yaitu misalkan ya, anggaplah 9,98 sampai 10,02. Nah, ini adalah batas yang diizinkan. Batas yang diizinkan untuk diproduksi. Kalau lebih dari 10,2 mili itu nggak boleh. Kalau kurang dari 9,98 mili itu nggak boleh juga. Gitu. Makanya diukur nih, diukur sampelnya, lalu kalau misalnya di luar batas toleransi ditolak seperti itu ya. Nah, ini kan mengikuti kaidah distribusi normal ya, produksi menggunakan mesin bobot misalnya. Ada target, ya targetnya tengah-tengahnya. Targetnya itu 10 gitu kan, 10,00. Jadi kalau misalnya kita buat, nah ini toleransi ya, agak lebar. Ini 9,98. Ini 10,02. Ini batas toleransi yang diizinkan. Nah, lalu kalian memilih mesin perkakas yang sesuai. Karena setiap mesin perkakas memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya, kekakuan yang berbeda-beda, jenis pahat yang berbeda, kualitasnya juga nanti berbeda. Dipilihlah mesin perkakas yang sesuai gitu. Dan diupayakan mesin perkakasnya itu ya mayoritas yang diterima gitu ya. Dan sebagian kecil aja lah yang di reject gitu kan. Gitu, yang ini diterima gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, engineer nih harus berpikir keras. Gimana caranya supaya yang ketolak ini seminimal mungkin, yang diterima itu sebanyak mungkin. Nah, hadirlah dalam quality control istilah Six Sigma. Six Sigma. Apa itu? Kita balik lagi ke gambar yang tadi. Oke, Sigma. S ya, bisa S, bisa sigma, sama-sama aja. Sigma tadi apa? Deviasi standar. Deviasi standar. Perumusannya kalian udah tahu. Nah, dalam distribusi normal, dia memiliki peran yang sangat penting. Karena kita bisa tahu persentase jumlah populasi yang ada di dalam distribusi tersebut. Nah,
Coba kita lihat ya di sini. Kita lihat dulu. Ini adalah rata-ratanya. Rata-rata itu ya cenderung memiliki frekuensi yang paling tinggi ya karena itu targetnya kan. Yang paling banyak itu rata-rata, frekuensinya paling tinggi di sini. Nah, bergeser, nah kita dari data tersebut terhitunglah nilai sigma atau deviasi standar ya. Misalkan deviasi standarnya anggaplah S gitu. Nah, kalau dari nilai rata-rata kita tambahkan dengan deviasi standar ya sampai sini gitu ya. Di sini. Misalnya tadi lah apa tadi teh? Ya itu ya diameter mesin perkakas. Ya kan tujuan kita anggaplah 10 nih. Pengennya 10,00 gitu kan. Nah, misalnya deviasinya sebesar 0,01 misal ini ya, deviasinya 0,01. Berarti nambah 0,01 yaitu 10,01 dan di sini berkurang 0,01 jadi 9,99. Nah, ini ajaibnya dari distribusi normal. Ini saya nggak turunkan persamaan matematikanya ya. Ini sangat, wah repot banget ini persamaan matematikanya. Jadi ini saya langsung ke makna fisiknya aja. Jadi ini si Bapak Gauss ini menemukan formula matematika ya untuk distribusi normal. Dan sangat powerful sekali dipakai sampai sekarang. Nah, jadi kita benar-benar bisa tahu bahwa jumlah populasi yang ada di dalam sini plus 1 sigma dan sama min 1 sigma ya. Yang ada di sini itu tuh 68%. Percis bisa tahu 68%. Dahsyat ya. Ini dari perhitungan matematika. Jadi tadi tuh dari 9, intinya diameter 9,99 sampai 10,01 itu tuh ada 68%. Misalnya anggaplah ada 100 produk gitu. Ya ada 68 produk yang masuk dalam kategori ini dari 9,99 sampai 10,01 gitu. Kalau misalnya kita tambahkan lagi dengan 1 sigma, ya artinya tambah 0,1 lagi ya. Ini 10,02, yang ini 9,98, yang artinya di sini. Nah, berarti total semua ya, yang ada dalam lingkup minus 2 sigma sampai plus 2 sigma, ada 95%. Jadi 95% produk itu tuh ya kan tadi toleransinya di sini ya 9,98 sampai 10,2. Oh berarti ada 95% produk yang dapat diterima atau masuk ke dalam toleransi gitu ya. Nah sisanya kalau misalnya ditambah 1 sigma lagi gitu ya, ini plus 3 sigma jadi 10,03, ini 9,97 ya. 9,97. Nah, ini itu total dari populasinya itu 99,7%. Ini ada 0,7 ya. Ada yang kurang di situ. Nah, 99,7%, bayangkan. Jadi 99,7% itu tuh ada di dalam lingkup ini. Seperti itu. Maka dari itu, biasanya istilah Six Sigma itu adalah 3 sigma ke kanan, 3 sigma ke kiri. Jadi kalau ditotalkan jadinya 6 sigma. Jadi kita upayakan produk yang diterima itu mencapai 99,7%. Ya biar gak rugi, kita kan produksi banyak, masa banyak yang dibuang gitu ya. Nah ini adalah Six Sigma. Gimana caranya? Sigma kita sekecil mungkin gitu. Muter otak dari situ. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas Pak. Oh, Pak. Jelas nggak? Tanya, Pak. Coba saya tes.
Ini langsung ke contoh kasus aja ya. Kalau misalnya di contoh kasus masih bingung, baru nanya. Mungkin emang masih bingung karena nggak terlalu, baru pertama kali lah. Nih, misal ya. Suatu nilai, contoh. Suatu perusahaan kue memproduksi, anggaplah 1.000 kue per hari. Berat atau bobot dari kue tersebut mengikuti tren distribusi normal. Diketahui, nah ini rata-rata. Rata-rata itu ini ya. Ya, X bar aja lah. Biar, nah, tapi nah, istilah di buku itu kadang X bar, kadang ini nih, mu. Jadi kalau udah pindah bahasan ke distribusi normal, sering di logoin mu, lambda kayak gini ya. Lambda atau rata-rata. Anggaplah rata-ratanya 100 gram. Nah, lalu setelah rata-rata diketahui juga sigma atau standar deviasinya, yaitu 0,5 gram. Ya, 0,5 gram. Nah, pertanyaan. Jika toleransi berat kue adalah dari 99 gram sampai 101 gram, berapa persen produk yang reject atau not good atau tidak masuk toleransi ya. Ini istilahnya reject. Reject itu tidak masuk toleransi atau yang kebuang ya. Jadi tidak masuk ke customer gitu. Itu pertanyaan A. Pertanyaan B. Berapa persen produk yang memiliki bobot atau berat di atas 100,5 gram. Lalu yang C, berapa persen produk yang memiliki bobot di bawah 99 gram. Nah, seperti ini. Oke, ada dua data yang bisa kita tahu, rata-rata dan juga sigma. Digambarin dulu aja. Ini rata-rata X bar, yaitu 100 ya. 100 gram. Nah, mengikuti distribusi nomor ya udah pasti kayak gini. Gitu ya. Ini harusnya simetris. Ya, anggap saja simetris begitu. Oke, dari sini dia juga ngasih tahu bahwa sigmanya 0,5 gram. Oke, kita gambarin kayak tadi, kayak Six Sigma tadi. Ini sigma yang pertama, ini sigma yang kedua, ini sigma yang ketiga. Sama ya jaraknya ya. Nah, ditambah 0,5 gram, berarti ini 100,5.
Yang ini 101, yang ini 101,5. Yang ini 99,5 ya. Ini 99, yang ini 98,5 gram. Sampai sini jelas? Pak, mau nanya Pak sebelumnya. Kenapa? Nah, kalau misalkan kita cara nentuin, ini kan ke pergeseran ke depannya itu 105, sementara kan X bar tambah 2S, maksud 2S. 2S-nya itu apa sih Pak? 2S di situ tuh. Di atas. S, mana? Yang mana? Yang, S yang mana? Yang dicontoh. apa yang Pak? Nah, yang di situ Pak. 2. S ini standar deviasi, deviasi. Sama ya, ini sama dengan S. Sigma sama S itu sama. Nah, terus Pak, kalau misalkan kita nentuin pergeserannya sendiri, itu kan harus berdasarkan standar deviasi berarti ya? Iya. Oh, berarti Jadi nggak bisa asal langsung ditulis, misalkan 100, 105 atau 100 berapa gitu lah. gimana maksudnya? Jadi kan kalau di sini kan ini rata-rata tambah 2 standar deviasi ya, 2 kali standar deviasi. Iya. Misalkan kayak gitu berarti kita nggak bisa langsung nulis gitu ya Pak. Misalkan jarak antara yang dari yang rata-rata 100 yang bakal diterima itu, jarak ke kanannya itu adalah misalkan 100, 105, terus 100 berapa, terus yang ke kirinya teh 95 atau 90 berapa gitu Pak. Begitu. Ya berdasarkan standar deviasinya. Oh, oke. Standar deviasi dihitung tadi dari awal. Ya, Kayak gini. yang theta lagi. Sigma. Standar deviasi sigma. Gitu ya. Oke. Jadi ini tuh kasusnya kalian itu udah ngebuat ya, perusahaan tersebut itu udah ngebuat kue, udah ngukur, jadi udah dapat datanya, udah dihitung rata-ratanya segini, standar deviasinya segini gitu. Nah sekarang kita pengen tahu berapa persen nih dari ketiga kategori ini. Jadi yang keterima berapa persen, terus produk yang di atas 100,5 gram berapa persen, produk yang di bawah 99 gram berapa persen gitu. Jadi kita pengen tahu berapa persentasinya gitu. Jadi presentasi populasi yang ada dalam grafik tersebut. Gitu ya. Oke. Oke enggak? Oke, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebelum lanjut lagi, sebelum kita ke pertanyaan, kalian langsung ngeh nih. Pokoknya 1 sigma di sini itu totalnya ada 65%. 68. 68 ya, yes. 68. Dari sini 2 sigma totalnya ada berapa? 95%. Ini pakem ya, udah pakem. Jadi kalian apalin aja. Nggak perlu nurunin rumus lah. Oh, itu nggak perlu dicari ya, Pak? Ya, sebenarnya ada penurunan rumusnya, cuma saya nggak jelaskan di sini. Jadi kalian nggak perlu tahu. Kalau misalnya emang mau tahu, kalian ambil S2 di ITB ya, teknik mesin ada ngebahas ini. Gimana dapat nilai ini, gimana dapat nilai ini. Tapi di kerjaan itu nggak penting gimana cara dapatnya, tapi ngerti dan menggunakannya gimana. Itu yang paling penting. Makanya saya nggak ajarin cara dapat angka ini, enggak. Dan ini juga punya fungsi yang sangat ribet ini nih. Wah, ini FX-nya itu luar biasa lah. Intinya makna fisiknya ngerti, cara pakainya ngerti. Itu yang paling penting buat engineer ya. Ini 99,7%. Oke, jelas sampai sini? Jadi nih, pokoknya semua produk yang lebih dari 101,5 gram atau kurang dari 98,5 gram itu cuma 0,3% ya. Gitu. Kita bisa tahu dari situ. Cuma 0,3% yang benar-benar melenceng gitu ya dari 100 gram. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan.
Jika toleransi berat kue dari 99 sampai, saya kasih warna lain, warna hijau aja. Dari 99 sampai 101 gram. Dari mana nih? Dari sini nih toleransinya. Nah, ini toleransinya. Berarti berapa persen dong? 5%. Hah? Yang di reject kan, Pak, rejectnya yang ya, reject. ya, yang rejectnya. Yang 5. Betul sekali. Jadi saya kurang ini pertanyaan. Berapa yang masuk toleransi itu dulu? Berapa yang masuk toleransi? Ini total yang ada di sini. 95%. 95, betul sekali. Nah, jadi semua kue yang dari 99 gram sampai 101 itu ada 95% gitu ya. Nah, lumayan lah 95% keterima. Nah, sisanya yang ada di sini dan ada yang di sini itu ketolak atau reject. Ya pertanyaan kita tadi, berapa nih yang reject? Berarti 95% dikurangi 95%. 100% dikurangi 95% ya. 100% dikurangi 95%. Itu sama dengan 5%. 5%. Jadi dari berapa? Dari 1000 kue ada 50 kue yang bobotnya tidak standar gitu ya. 5% dari 1000 ada 50 gitu. 50 kue yang bobotnya tidak standar. Sekarang pertanyaan B, berapa persen produk yang memiliki bobot di atas 105 gram? Oke, kita hapus dulu ya. Ini 105. Nah, ini berapa persen? Ayo, gimana? 32%. Yakin kau? Oh, 16, Pak, 16. 16%. Gimana? Kita hitung dulu ya. Nah, kita lihat nih. Ini kan yang ditanya. Harus paham dulu ya yang ditanya sebelah mana. Udah paham nggak lu? Pertanyaannya. Pertanyaannya kepotong terus, Pak. Boleh rada di zoom gitu, Pak. Hah? Kenapa? Rada di zoom, Pak, itu. Zoom out maksudnya. Yes, zoom out. Nah. Berapa persen produk yang memiliki bobot di atas 105 gram? 105 gram kan ini 105 gram ya. Yang di atas berarti sebelah sana yang ditanya. Berapa persen? Pertanyaannya udah paham? Udah paham belum? 32, Pak. 16. Pertanyaannya udah paham belum? Yang ditanya apa udah paham? Udah, Pak. Nah, yang lain gimana? Bingung nggak yang ditanya apa? Paham ya? Nah, sekarang kita hitung. Gimana cara menghitungnya? Kita kan tahunya ya pokoknya yang sekitaran X, 2 sigma itu 68%, 4 sigma itu 95%, sama 6 sigma itu 99,7%. Nah, kalau misalnya ini berapa gitu kan? Nah, ini harus pakai strategi menghitungnya ya. Pertama, kita lihat dulu bahwa ini dari sini sampai sini itu adalah 68% ya, 68%. Nah, kita juga perlu tahu dari sini ke sini berapa gitu kan. Dari situ ke situ berapa. Jadi nanti kan pertanyaannya, nah, ini nih, anggaplah ini X gitu ya. Ini udah diketahui, anggap ini A. Kita perlu cari tahu B-nya, B-nya berapa ya? B sama X sama-sama aja ya. Nah, ini X juga lah anggap gitu kan. Nah, berapa? Gitu. Kita tahu bahwa 2A ditambah A ditambah 2X itu sama dengan 100%. Ya kan total ya. Ini ditambah ini dan ini itu kan semuanya 100% gitu kan. Nah, ya udah berarti A-nya 68% ditambah 2X sama dengan 100
berarti 2X sama dengan, nah ini 100 dikurangi 68, yaitu 32%. Berarti X-nya berapa? 16%. Betul sekali ya tadi. Gitu, jadi harus lihat nih, yang ditanya apa, lalu dimodelkan seperti ini. Mana yang diketahui. Oke? Nah, begitu juga untuk yang soal nomor C. Yang C itu berapa persen produk yang di bawah 99 gram. Nah, sebelah sana berapa persen. Sama, modelkan kayak tadi. Nah, itu 99 ya. Nah, kalau 99 berarti A-nya berapa nih? A-nya 95%. Ya, sampai sini nih. Ini yang ditanya, anggap ini X, ini juga pasti sama X gitu. Sama ngerjainnya. A plus 2X sama dengan 100%. Dimana A-nya itu bukan 68, tapi 2 sigma ya. Yaitu 95%. Ditambah 2X. 100%. Berarti 2X-nya berapa? 5%. X-nya jadi 2,5%. Jadi ini 2,5%, bobot kuenya kurang dari 99 gram. Gitu. Jelas nggak? Berarti meskipun ditanyakan yang satu, kita harus tetap menghitung di kiri dan kanannya ya Pak? Nggak menghitung sih, cuma pengen dapat model matematikanya ini biar bisa terselesaikan. Ini tujuannya, model matematikanya. Gitu. Oke, jelas? Jelas Pak. Pak boleh dibuat Pak, mau ditulis soalnya Pak? Kelihatan emang kalau sekecil ini? Iya, sama pakai laptop. Paham ya? Paham, Pak. Pak bisa dikeatasin lagi sedikit? Ya udah. Ini Coba kalian ini ya sambil latihan tuh misalnya ya anggaplah nah nanti tugas akhirnya juga mirip-mirip begini. Jadi kalian ngukur kasusnya apapun ya, apapun yang sekiranya mengikuti distribusi normal. Misalnya ya tadi kalian ngukur berat dari ayam broiler, telur gitu, beli di Jogja atau beli di pasar, diukurin satu-satu gitu, dicatetin. Boleh kayak gitu. Nanti buat tugas besar ya, buat tugas besar. Terus dimodelkan dan lain-lain. Nah ini kalian latihan lah supaya mantap ya. Misal suatu perusahaan membuat ya pensil. Nah, panjangnya itu diukur, misalnya membuat 1000 pensil per hari. 1000 pensil. Nah, mengikuti distribusi normal ya, diketahui nilai X bar atau lambda-nya ini sama dengan biasanya pensil ya anggaplah 18 cm ya. 18 cm.
Dan diketahui pula bahwa sigmanya itu 0,1 milimeter. Milimeter ya. Ditanya, berapa pensil yang lebih panjang dari ini jangan 0,1 deh, 0,5 ya, 0,5 mili. Jika toleransi itu tuh 17,80 sampai jangan 80. 90 sampai 18,10 cm. Berapa pensil yang sesuai standar ya? Yang C, kalian screenshot aja ya karena bentar lagi beres, 1 menit lagi. Berapa pensil yang lebih pendek? Berapa pensil yang lebih pendek dari 17,85 cm. Nah, begitu. Buat latihan aja ya di rumah tuh. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak usah ada aja ya, karena udah jam 3. Kalau mau ditanyain minggu depan aja. Kita akhiri kuliah pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.